Assalamualaikum Pak Swandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak ketemu nih Pak ya. Ya, enggak paham. Pak Swandi ini salah satu penulis tetap Pontianakos yang sudah mulai sejak tahun 2000 kalau Iya, nggak salah ya. 2000. Berarti hampir sekitar 20 tahun Bapak menulis dan tidak pernah berhenti, setiap hari Senin menulis terus. Hari ini ada tulisan cukup menarik. Pak Swandi menulis soal berbelas kasih. Nah, nggak tahu nih maksudnya berbelas kasih ini seperti apa. Ini ada tulisan beliau. Nah, tapi ini masih seputar soal pendidikan. Kalau kita lihat sekarang banyak pendidikan, ada hal-hal sesuatu yang baru sekali, terutama sejak kementerian yang baru oleh kabinet Pak Jokowi yang sekarang. Kemudian apalagi kita lihat perkembangan dunia pendidikan yang terus berkembang dan terus maju, sehingga banyak program-program yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan SDM Indonesia. Mungkin Pak Aswandi bisa cerita, apa sih maksudnya Pak berbelas kasih ini? Saya juga bingung. Ya. Berbelas kasih itu ya, itu terjemahan dari compassion. Kompasien. Ya, dalam bahasa Inggris compassion. Ketika Bapak Menteri Nadiem Makarim dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, lalu di beliau itu melaunching Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar itu yang episode pertama, lalu episode kedua Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Kalau tidak salah sekarang sudah episode yang kelima ya. Guru penggerak sekarang ini yang kelima. Ketika dia melaunching Merdeka Belajar, waktu itu orang di dunia ini sedang berbicara tentang pendidikan di era revolusi industri 4.0. Revolusi pendidikan di era industri 4.0 itu berintikan pada 3 unsur pentingnya. Pertama adalah literasi. Ada 6 di situ bagian-bagian literasi. Yang kedua itu kalau tidak salah saya kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu 4. Yang pertama critical thinking, yang kedua creativity, yang ketiga communication, yang keempat collaboration. Terus yang berikutnya, yang ketiga karakter quality. Jadi kualitas karakter di situ ada 6. Jadi ternyata Pak Nadiem selaku Menteri bilang, saya ingin menambahkan lagi ada 2 di kompetensi itu tadi, yang 4 itu, yang critical thinking, creativity, ya, communication, collaboration itu saya mau tambahkan 2. Satu di antaranya yang sangat ditekankan beliau adalah compassion. Kompasien. Nah, saya sendiri itu mendengar compassion itu ya baru itu. Tidak pernah saya mendengar apa itu compassion, tapi kok dia menganggap itu sangat bagus. Memangnya selama ini tidak pernah ada? Tidak pernah ada. Dalam dunia pendidikan kita. Dalam dunia pendidikan kita tidak pernah. Ya saya lah pribadi ya, tidak pernah. Nah, sejak itu saya berselancar dengan internet. Saya minta bantuan anak saya di Surabaya, sama-sama lah mencari literatur yang terkait dengan compassion itu. Jadi akhirnya saya temukan Handbook Compassion Science, ada 1 konsol. Ada lagi banyak sekali buku-buku baru yang membicarakan tentang compassion itu. Sampai yang terbaru buku tahun 2019 pun saya punya tentang compassion itu. Nah, dari buku itulah saya mendapat informasi ternyata compassion itu ya sudah ada 2.500 tahun yang lalu. 2.500 tahun yang lalu. Kita aja hidup di sini baru 2020 kan ya. Ternyata compassion itu sudah ada 2.500, artinya 551 tahun sebelum Masehi itu ternyata sudah dibicarakan oleh pakar-pakar ilmu pengetahuan, ya, terutama yang ada di Cina. Ada di Cina kan, ya, ada di Eropa ya, sebelum Indonesia merdeka, sebelum tahun Isa Al-Masih dilahirkan lah itu. Jadi ternyata sudah cukup lama memang compassion, terutama yang dijelaskan di buku itu. Pertama yang menggagasnya itu
Konfusianisme. Konfusianisme. Ya, Konfusius. Nah, kebetulan tahunnya 551. Itulah makanya saya hitung ya kurang lebih 250 tahun yang lalu sudah dibicarakan. Jadi informasi itu menambah saya jadi lebih menarik lagi. Lalu penasaran lagi saya untuk mempelajari ini apa sesungguhnya. Nah, ternyata dari terjemahan bahasa Indonesia, ternyata compassion itu berbelas kasih. Berbelas kasih. Jadi itu terjemahannya, berbelas kasih. Dia tidak cukup sebatas berempati. Selama ini kan kita menerjemahkan belas kasih itu pertama simpati. Kalau ada yang melihat orang menderita atau orang sakit, kita simpati. Simpati saja kita prihatin misal seperti itu. Lalu agak tinggi sedikit tingkatannya itu empati. Empati kita ya artinya hampir masuk di situ. Masuk ke dalam orang yang mengalami penderitaan itu, ikut merasakan ini. Jadi sedangkan compassion itu di atas itu. Jadi orang tidak cukup dia hidupnya nih, kata Konfusianisme ini, tidak cukup hidup orang ini hanya untuk simpati saja, tidak cukup untuk empati saja, tapi harus ada yang namanya compassion act. Jadi dia harus melakukan suatu usaha bagaimana supaya orang yang sedih itu hilang sedihnya, orang yang tidak bahagia jadi dia bahagia. Tentu ada actionnya. Nah itulah. Jadi ketika orang di saat kita ini sedang virus corona itu ya, kita hampir tiap hari itu ya mendengar di media massa baik itu cetak ataupun elektronik ya pemberitaan tentang kualitas compassion masyarakat kita. Ternyata daerah yang sembuh ya, yang cepat sudah terbebaskan dari compassion, dari virus corona, kayak ada Korea, lalu ada Jepang. Ternyata satu di antara indikatornya adalah tingginya kualitas compassion masyarakatnya. Jadi masyarakatnya ada yang menyumbangkan sekian banyak uangnya untuk membeli alat pelindung diri semacam itu ya. Ternyata yang segitu-gitu juga ada di tempat kita gitu. Saya misalnya ya Stephen itu kan seorang mu'alaf ya. Dia harus mau menjual 2 rumahnya ditambah beberapa mobilnya. Hanya untuk disumbangkan untuk wabah ya mereka yang terkapar wabah corona. Lalu ada lagi kita lihat anak kecil yang hanya punya celengan gitu ya. Lalu dia buka celengannya yang uangnya ya hanya ratusan kecil-kecil ya, tapi juga disumbangkan. Bukan soal uangnya itu, tapi sudah ada virus compassion itu, berbelas kasih. Menurut saya ini perlu dikembangkan, tapi tidak juga menutup ya kemungkinan lain adalah ternyata bangsa kita tidak sedikit juga orang yang berlawanan dari sifat berbelas kasih. Ya, saya lihat misalnya alat pelindung diri dipalsukan, masker pernah ditahan sekian lama lalu dijual mahal. Kan kita pernah merasakan masker yang 40.000 jadi 100.000, masker hijau itu ya. Jadi kita merasakan, ternyata tidak juga sedikit orang di Indonesia ini yang dia bahagia di atas penderitaan orang lain. Belum lagi yang sumbangan sosial diselewengkan, tidak sampai. Tapi ada juga yang menolak. Ini kamu salah sasaran, aku bukan orang yang perlu disantuni, misalnya kayak gitu ya. Jadi itulah yang membuat saya tadi tertarik untuk mengangkat kembali compassion itu. Bagaimana kita ke depan tuh mesti melahirkan masyarakat kita ya barangkali kalau siswa peserta didik kita yang memiliki kualitas compassion atau berbelas kasih yang tinggi. Jadi sampai saya kutip juga Dalai Lama di sini. Dalai Lama mengatakan seorang tokoh spiritual juga Dalai Lama itu ya. Di Tibet kalau tidak salah saya, dia mengatakan bagi saya itu tidak terlalu penting orang agamanya apa dia agama apa. Bagi saya rasanya tidak begitu penting. Yang justru tidak masalah bagi saya orang agamanya apa saja. Tapi yang sangat penting bagi saya, orang itu bisa membahagiakan orang lain, orang bisa membantu orang lain, orang bisa berbuat baik. Itu. Lalu Bunda Teresa juga saya sempat kutip, seorang suster ya,
Santa kalau di dalam agama Katolik itu, dia mengatakan juga khotbah itu tidak cukup 1000 kali kau khotbah di rumah ibadah lah katakan ya. Tidak lebih baik kamu daripada memegang sapu lidi kata dia, lalu kamu membersihkan halaman gereja. Itu juga tidak kalah pentingnya. Jadi jadi kebaikan orang ini ternyata tidak cukup dengan khotbah-khotbah, tapi kebaikan orang ini biarlah dia menjelaskan kebaikan itu lewat perbuatan-perbuatannya. Kita tuh ingin ya melihat orang tidak banyak bicara lewat omongannya, tapi dia lebih banyak bicara tentang dari perbuatannya. Ini yang compassion itu sampai ke situ. Sementara yang selalu orang bicarakan sebelum ini hanya simpati, empati. Simpati, empati itu belum sampai kepada tingkat action. Itulah saya tuh kepingin kita besok ya memperbanyak perbuatan menjelaskan kebaikan itu lewat action kita gitu. Kalau semuanya masyarakat ya, ini saja misalnya, saya sedih nih sebenarnya. Kemarin ketika saya mendengar berita tentang ada puting beliung. Puting beliung ada di mana tuh ya, di Pontianak Barat. Lalu pagi saya ke sana, saya kumpulkan beberapa adik-adik saya. Akhirnya kami kemarin bisa menyumbang juga 100 tarpal. 100 tarpal ya yang bisa untuk beberapa rumah, karena orang sana itu tadinya kita mau membeli seng. Jadi kita kumpulkan, minta uang sana sini lah kita kan, hari itu juga kumpul uang, kita bisa membeli. Kataku, ayo kita ke sana ramai-ramai. Satu hari kemarin kita tuh ada menyumbang 100 tarpal lalu dipasang karena dia minta tarpal. Lalu yang menyedihkan saya, ini tidak ada. Hanya kemarin pernah Pak kami satu kali dibagikan nasi 1 bungkus katanya. Padahal ini informasi ini sudah 3 hari. 3 hari kok sudah diberitakan di media massa. Ternyata juga sudah datang ya, banyak orang datang ya menginventarisir macam-macam, tapi ternyata sampai 3 hari itu tidak ada dan bantuan. Alhamdulillah lah. Jadi saya bilang dengan teman-teman, ada yang nyumbang 200.000, 300.000, tapi ada juga yang menyumbang 5 juta. Nyumbangkan ya udahlah, kita kumpulkan dulu tahap pertama. Pokoknya sekarang mereka minta tarpal, bukan minta seng. Jadi kemarin sore sekitar tarpal ada 100 buah tuh untuk disumbangkan, tetap berlanjut. Saya kepingin mendidik generasi muda kita ini, menjelaskan itu tidak lewat khotbah, lewat perbuatan lah, action langsung. Karena itu yang kita hari ini bermasalah. Coba ya kalau kita mulai membiasakan diri ya untuk action gitu ya. Setiap sesuatu di-actionkan langsung, perbuatan baik di-actionkan langsung. Barangkali ceramahnya kurangi lah, tapi actionnya yang banyak gitu ya. Barangkali akan jauh lebih bagus ya. Saya kok percaya begitu. Jadi akan lebih bagus. Terus ada Pak, kalau seandainya dalam implementasi untuk pendidikan tuh, mungkin Bapak punya, kan ini kan baru penempatan wacana. Konsep nanti seperti apa Pak ya? Kalau kita membaca buku pendapat saya kutip Karl Armstrong di sini ya. Karl Armstrong sudah menulis buku Compassion. Dia menulis ya ada 12 langkah. Di dalam tulisan ini juga saya cantumkan 12 langkah untuk kita melahirkan generasi compassion. Ternyata langkah-langkah itu lebih pada internalisasi nilai tentang berbuat baik dan berbelas kasih ini kepada seseorang. Kalau kita melihat ya di dalam teori, kalau kita ingin menginternalisasikan nilai kepada orang, yang paling tepat itu pendidikan. Melalui proses pendidikan, walaupun ada yang lain, tapi pendidikan hanya tolong bicara pendidikan kita tidak batasi hanya di sekolah. Ya karena kadang-kadang maaf ya, sekolah kadang-kadang tidak berhasil menginternalisasikan nilai. Saya contohkan misalnya ya, bagaimana supaya orang toleransinya tinggi misalnya kepada beda etnis lah dengan dia. Orang yang berbeda etnis bagaimana? Ternyata ada konsepnya kan, multicultural education misalnya. Tapi ternyata multicultural education tidak berhasil dilakukan oleh sekolah, tapi berhasil dilakukan oleh orang di dalam keluarga. Jadi makanya ketika kita bicara pendidikan, barangkali ya mulai dari rumah tangga, pendidikan informal oleh orang tua. Bagaimana bentuknya?
saya paling sering melihat ketika tinggal di Jawa itu beberapa keluarga yang membawa makanan ya, lalu ya kayak parcel gitu kan, di situ ada minumannya, ada kuehnya macam-macam, tapi anak-anak mereka yang membagi-bagikannya, anak yang kecil-kecil itu yang masih umur PAUD gitu ya, setiap di trotoar itu di jalan melihat ada pengemis-pengemis, turunkan mobil di situ. Jadi ya hampir tiap hari itu kita melihat pemandangan orang tua mendidik anaknya supaya berbelas kasih ya. Nah, jadi itu tidak dilakukan oleh pihak sekolah itu. Nah, jadi ya kalau bisa pihak sekolah juga membiasakan itu. Ya, saya lihat ada di TK Al-Muntas itu, saya lihat begitu. Anak-anak disuruh membawa uang walaupun hanya Rp5.000. Dia mau sedekah. Kenapa hari ini tidak jajan? Tidak, aku sedekah saja Bu hari ini, katanya kan gitu ya. Kita senang yang begitu. Jadi bisa juga seperti itu. Lalu lembaga di masyarakat. Nah, kalau 3 pusat pendidikan, keluarga, sekolah, atau perguruan tinggi lah di situ ya. Lalu masyarakat concern terhadap compassion itu, berbelas kasih. Saya kira ya nanti generasi muda kita akan bagus ya. Kalau kita lihat sekarang Pak, di banyak juga saya lihat mahasiswa dengan kesadaran sendiri kalau ada bencana, musibah, mereka membuat celengan di jalan-jalan, mengumpulkan uang, mereka serahkan. Ini juga salah satu bentuk seperti nah, itu. Itu salah satu. Itu sebenarnya bagus tuh. Ya. Asal betul-betul dikoordinir. Ya. Karena banyak sekali tuh di mana-mana itu, sampai kita kadang-kadang pergi di Wacok itu ya. Ada juga anak-anak ngumpulkan itu. Nah, mudah-mudahan itu betul-betul ya dimanfaatkan untuk menyumbang. Kumpulkan, mereka relawan lah katakan gitu, nanti uangnya disumbangkan. Mudah-mudahan. Kan tidak juga sedikit yang memanfaatkan juga ya kondisi masyarakat ya, kita tidak rahasia lah itu. Kalau berita tentang itu juga kita dengar, ketika sudah kumpul barang malah dijarah, hilang barang itu. Saya pernah pergi ke satu instansi pemerintah di Kementerian Jakarta ketika ada tsunami itu ya. Saya sempat heran kenapa barang ini numpuk, tidak di stok ke Aceh sana kan gitu ya. Ternyata dikumpulkan. Nah itu, pokoknya yang begitu banyak lah. Lalu supir taksi juga cerita, saya kaya sekarang karena banyak dapat uang, katanya kan gitu ya. Sementara kita pernah mendengar bagaimana bukan bom, sama seperti wabah tsunami juga di Jepang kan ya. Pernah di Jepang itu juga pernah tsunami beberapa tahun yang lalu. Itu kan kalau tidak salah saya, satu pun barang tidak ada yang hilang, meskipun tidak dijaga. Nah itu kan berarti masyarakat ya yang moralnya, compassionnya itu sudah tinggi. Selalu begitu. Kalau masyarakat berbelas kasihnya sudah tinggi ya, dia pasti menjadi negara yang maju. Jadi di Finlandia juga kita dengar, kalau menemukan HP dia justru bingung harus kemana mencari orang yang punya HP, bukan bagaimana HP itu justru disimpan, diambil. Dia malah bingung bagaimana harus menyerahkan kepada pemiliknya. Berminggu-minggu dia mencari orang yang kehilangan HP. Begitu ditemukan dengan sangat bangga dia. Itu kan bagus tuh yang seperti itu. Nah, tapi coba kita lihat ternyata negaranya negara yang aman dan makmur dan bahagia. Rata-rata karena compassion yang sudah sangat bagus. Di kita juga kemarin saya lihat juga benih-benih sebenarnya sudah banyak juga muncul Pak. Kalau kita lihat contoh di Pontianak itu ada yayasan Aisyah, Jemput Kasih, ada Singpu. Kemudian kemarin waktu corona ada pengusaha Kalbar Peduli ngumpulkan uang yang dalam jumlah cukup besar sekali, di atas 10 miliar mereka belikan, mereka beri batu-batu. Mungkin ini tinggal kita pupuk aja semangat seperti ini, sehingga tidak hanya mereka, yang lain juga melakukan hal-hal yang sama gitu Pak. Iya. Saya waktu diceritakan jadi agak kok merinding saya, rasa terharu saya. Jadi memang kita berharap seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu muncul secara spontanitas ya, barang dari hati yang tulus, betul ya, karena yang begini ini harus digerakkan oleh ketulusan, keikhlasan, seperti yang kami lakukan kemarin. Tidak apa-apa yang ada di uangnya, berapapun ya keluarkan, kita mau menyumbang orang, kasihan. Jadi saya kalau tidak ada uang jangan, tapi ikut pergi sana, entah membantu apa, membantu ini gitu ya. Dia tunjukkan bahwa kita ini bukan empati saja, bukan sekedar simpati saja, tapi compassion. Jadi compassion itu selalu kita katakan, tambahkan itu tadi kepada ini. Jadi seperti itu.
Pak, nanti apakah ini juga masuk dalam kurikulum atau Menurut Pak Menteri mau dimasukkan dalam kurikulum. kurikulum? Jadi ada dia mengatakan nanti waktu dunia bicara tentang 4 tadi itu, critical thinking dan sebagainya, saya ingin menambahkan 2 ini untuk Indonesia. Katanya gitu ya. Yang satunya saya lupa, itu sudah ditulis Pak Leo. Pak Leo pernah nulis di Pontianak Post tentang yang satunya itu. Tapi itu lebih berkaitan kepada berpikir logis dan sebagainya itu. Tapi kalau ini justru yang berkaitan dengan lebih kepada karakter dan kepribadian ini, compassion ini. Jadi gitu. Ada tadi saya sempat menyinggung ya, siapa dulu yang pertama melemparkan ini? Itu Konfusiusme. Dia mengatakan, disebut di dalam literatur itu kaedah emas. Kaedah emas itu disampaikan oleh Konfusiusme ya. Dia mengatakan gitu. Saya ingat betul itu, karena itu ajaran paling dasar di agama Buddha, di agama Konghucu ya. Di agama Konghucu itu paling dasar ajaran itu adalah ini. Yang saya sering terjemahkan ini, jangan lakukan sesuatu pada orang lain tentunya ya. Kita tidak senang apabila kita tidak senang kalau orang itu melakukannya kepada kita. Itulah dasar munculnya tadi confession ini. Itu yang Konghucu nyebutkannya. Macam-macam lah terjemahannya. Jadi misalnya, itu kan mudah sederhana sekali Konghucu ngajarkan itu ya. Kalau kamu tidak senang dizalimi orang, maka kamu jangan menzalimi orang. Kalau kamu tidak senang ditipu orang, kamu jangan nipu orang. Kan gitu ya. Itu ajaran itulah yang awal cikal bakal munculnya konsep Konfusius confession itu tadi, belas kasih. Orang kalau sudah merasakan, aku senang kalau orang bantu, maka aku harus membantu orang. Itu kan itu. Jadi sederhana sebenarnya. Dan bahkan menurut pakar juga di situ saya kutip, Andreas Peterson kalau tidak salah saya, sebenarnya nilai-nilai itu sudah ada di semua agama. Sebuah agama. Tapi sayangnya ya, agama ini begitu ya dalam implementasinya masih bermasalah. Perang itu ternyata banyak juga disebabkan konflik agama. Itu kan gitu. Orang sentimen karena berbeda agama. Banyak tuh kan konflik agama itu sering terjadi, padahal menurut ahli itu konflik agama itu konflik yang kalau bisa jangan terjadi. Karena konflik yang paling sulit diselesaikan adalah konflik agama. Konflik lain lebih mudah menyelesaikan. Tapi ya dalam prakteknya masih seperti itu juga saya jelaskan di sini. Saya jelaskan dalam opini ini bahwa kenapa di zaman modern ketika orang sudah harus saling berhubungan satu sama lain ya. Ini kan pentingnya compassion ini kan karena dia melintasi batas agama. Aku tidak perlu lagi berteman dengan orang karena dia tidak seagama dengan aku. Bukan. Tidak, tembok agama itu dilewati. Tembok ideologi pun dianu. Jadi orang tidak dilarang untuk berhubungan dengan negara komunis kayak dengan Cina. Itu karena compassion itu tidak bicara tentang ideologi, tidak bicara tentang agama, tidak bicara tentang yang lain-lain. Dia betul-betul di atas itu semuanya. Jadi orang jangan terhambat untuk berbuat baik hanya karena dia bukan satu agama dengan kita. Kan gitu ya. Orang tidak boleh, ini kan maknanya. Kadang-kadang saya tuh sering ya, Pak katanya, saya nanti kalau KKN tempatkan saya di tempat ini Pak ya, selalu disebut yang tidak sama, yang sama dengan agama dia, yang sama dengan suku dia, barangkali akan lebih nyaman barangkali ya. Tapi kan tidak mesti harus seperti itu. Ya kita manusia itu dilahirkan di dunia ini ya, udahlah sama sajalah kita. Kita semua diperintahkan oleh agama kita. Bahkan Muhammad itu pernah memasak makanan yang paling enak dimasak sendiri itu hanya untuk memberi makan seorang Yahudi dan orang tua Yahudi yang dia sendiri saja tidak melakukan untuk diri sendiri, tapi begitu dia ingin memberi makan orang tua Yahudi yang buta, dia masak selagi nyaman hanya untuk membantu orang yang kebetulan orang Yahudi yang dibantu itu pun dia yang selalu memaki-maki dia gitu kan. Jadi kita maunya seperti itu ya, compassion itu sampai seperti itu. Orang lintas batas agama, lintas batas ideologi, lintas batas suku dan apa sajalah. Kita berbuat baik untuk kemanusiaan semuanya orang. Jadi
Ya, dia seorang Charles Fourier, seorang sosialis dari Prancis itu mengatakan ini, silakan kau pimpin dunia, silakan kau pimpin dunia, tapi kamu untuk membahagiakan semua orang yang ada di dunia ini. Silakan pimpin dunia. Nah, kan tidak banyak orang mengatakan, jangankan orang asing, orang Indonesia tidak banyak yang ngomong silakan kau pimpin Indonesia, kan itu saja jarang itu yang ngomong seperti itu. Tapi kalau untuk membahagikan semua orang kan silakan siapa saja boleh pimpin. Nah, compassion lagi masuk di situ. Makanya nilai compassion itu mesti nilai berbelas kasih itu mesti kita mulai pupuk ya, pupuk itu. Bahkan kepada lawan-lawan kita, belajar berdamai dengan musuh-musuhmu. Nah, kata si Karl Armstrong di sini 12 langkah itu membiasakan satu langkahnya, membiasakan berdamai dengan musuh-musuh. Kalau kita tidak mampu masih berdamai dengan musuh, kita belum bisa melaksanakan tugas compassion. Jadi kalau kita lihat pada intinya berbelas kasih atau compassion ini ada dalam diri manusia. Ada dikutip juga sih. Actionnya aja. Betul. Kapan mereka bisa Betul. Nanti proses pendidikan nanti, Iya. bagaimana mengangkat proses itu sehingga apa yang ada dalam benih mereka dan tubuh anak-anak didik Iya, kita betul. itu bisa dilaksanakan. Inilah Betul. dorong dari pendidikan. Itu Betul. intinya, Pak, ya. Betul. Dan itu ada saya kutip pendapat ahli di sini dalam tulisan opini ini juga dijelaskan bahwa di setiap diri seseorang ada virus-virus compassion itu. Ya. Ternyata ada itu apa yang dikatakan Abang Haji tadi ya, saya lihat betul ada di pendapat para ahli juga mengatakan seperti itu. Hanya ada yang tumbuh berkembang, compassion itu menjadi ada yang tidak. Nah, itu kan tentu selalu berkaitan dengan bagaimana mulai proses pola asuh di rumah tangganya kan gitu ya. Bagaimana proses pendidikan di sekolahnya, bagaimana dia diberdayakan di masyarakatnya. Ya semuanya karena proses pendidikan yang benar. Jadi sudahlah, kita udah, kalau ini kemarin kita masih tidak punya compassion yang bagus, masih tidak senang kepada orang yang karena berbeda agama, udahlah itu masa lalu kita. Untuk hari ini barangkali setelah kita mendengar pembicaraan kita ini ya, kita berusahalah untuk mengisi kehidupan kita ini untuk dengan meningkatkan compassion kita. Saya kira masa lalu ya udahlah, masa lalu tinggal berlalu lah dia. Nah, tapi untuk ke depan kita semua termasuk saya, bagaimana kita menjadi orang yang punya compassion yang atau berbelas kasih yang tinggi kepada semua orang di dunia ini. Jadi pada intinya marilah kita memulai compassion ini, berbelas kasih ini pada diri kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita, tempat kita bekerja, dimanapun kita berada, Pak. Selalu begitu. Insya Allah kalau ini bisa terlaksana, saya rasa Indonesia menuju sejahtera itu akan mudah sekali, Pak. Iya pasti. Iya, benar. Saya rasa sampai sini pertemuan kami dengan Pak Aswandi. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dalam tulisan-tulisan beliau yang lainnya. Insya Allah mereka, Pak Aswandi kebetulan ini setiap saat, tiap hari Senin selalu tampil membuat tulisan opini penjara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aswandi. Ya Allah, terharu aku menyimak.